teman-teman, bertemu lagi bersama dengan aku, Yayu. Kali ini aku lagi di pantai nih, aku lagi liburan bersama dengan kedua orang tua aku tentunya. Oh iya, aku mau cerita nih. Jadi tadi siang aku itu diajak menyelam ke bawah laut. Dan ternyata di bawah laut itu seru banget. Banyak hal yang bisa kita temui. Mau tahu nggak di bawah laut ada apa aja? Nih aku liatin ya. Ini dia. Ternyata teman-teman, di bawah laut juga banyak makhluk hidup lain yang hidup di sana. Ada ikan, bintang laut, kuda laut, ular laut, kepiting, terumbu karang, dan juga masih banyak yang lainnya. Tapi ternyata aku juga menemukan sampah loh yang berada di dasar laut. Dan banyak juga sampah-sampah yang mengambang di atas permukaan laut. Sayang banget ya. Dan sampah-sampah tadi menyebabkan ekosistem laut menjadi tercemar dan menjadi rusak, sehingga banyak ikan pun yang mati. Lalu berasal dari mana ya sampah-sampah tadi sampai bisa berada di dasar laut dan menyebabkan ekosistem laut rusak? Nah, kalau begitu, yuk kita cari tahu bersama-sama bagaimana sampah-sampah tadi bisa sampai di dasar laut dan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan ekosistem laut menjadi tercemar dan rusak, dan bagaimana cara menanggulanginya. Faktor perusak ekosistem laut yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, misalnya ke sungai, hingga pada akhirnya sampah-sampah tadi bermuara ke laut dan sampai di dasar laut. Faktor perusak yang kedua yaitu penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, sehingga menyebabkan habitat dari ikan, terumbu karang, dan makhluk hidup yang lainnya menjadi rusak. Faktor perusak yang ketiga yaitu eksploitasi terumbu karang yang berlebihan, sehingga menyebabkan flora dan fauna yang ada di laut kehilangan habitatnya dan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Faktor perusak yang keempat yaitu pengalih fungsian hutan mangrove menjadi pemukiman penduduk. Faktor perusak yang terakhir yaitu pembuangan limbah pabrik yang dibuang sembarangan dan menyebabkan ekosistem laut menjadi tercemar. Lalu, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, contohnya ke sungai. Yang kedua adalah tidak menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang ketiga adalah tidak melakukan eksploitasi terumbu karang secara berlebihan dan melakukan penanaman kembali pada terumbu karang. Yang keempat yaitu melakukan penanaman kembali pada hutan mangrove. Dan yang terakhir yaitu tidak membuang limbah pabrik secara sembarangan seperti ke laut. Nah teman-teman, ternyata sangat penting sekali ya untuk kita selalu menjaga kelestarian ekosistem laut. Maka dari itu, yuk kita sama-sama saling menjaga ekosistem laut dan kita sayangi alam kita, maka alam pun akan menyayangi kita. Sekian cerita dari aku ya, sampai jumpa.